Assalamualaikum, halo guys, selamat datang di video jajan gadget episode ke-21. So, di video kali ini saya beli 5 aksesoris dan wearable gadget di harga 50.000 sampai 500 ribuan yang mungkin lagi agan butuhin, apalagi sekarang lagi banyak promo 11-11 di mana-mana, ya kan? Nah, seperti biasa link pembeliannya ada di deskripsi video dan yuk kita mulai. Oke, kalau agan pakai HP yang nggak punya headphone jack bakal jadi masalah besar ketika digunakan saat bermain game, saat meeting online, dan kebutuhan lain, alias jadinya malah kayak bukan smartphone. Asli nih kan. So, ini adalah adaptor USB-C to 3.5 mili jack dari Ugreen yang bakal menyelamatkan HP bodoh agan jadi pinter lagi. Nah, jadi gini, saya pakai HP Black Shark 2 Pro yang biasa dipakai buat main PUBG, sayangnya dia nggak ada jack 3,5 mili gitu. Jadi ribet kalau pengen pasang earphone sambil ngecas, sebenarnya bisa pakai TWS tapi kan ada delay kan. Nah, dengan menggunakan aksesoris dari Ugreen ini, saya bisa kembali pakai headset wire sekaligus sambil ngecas lagi. Lancar banget nih kan. Kemudian kalau agan tanya kualitasnya, dia ini punya casing dari material aluminium. Kabelnya juga terasa solid. Dan bukan saya ngebagus-bagusin gitu, tapi rata-rata yang saya rasakan ya. Saya beli beberapa aksesoris dari Ugreen, memang kualitas build-nya selalu top grade dan harganya juga adil. Ya, harganya 61 ribuan aja. Smart Fitness Tracker ada yang berbentuk gelang, ada juga yang berbentuk seperti jam. Seperti Hilo Solar LS05 ini, Smart Fitness Tracker Watch yang recommended buat dibeli terutama buat agan yang enggak suka smart band. Alasan pertama, dia punya bentuk bulat dengan casing metal yang solid, jadi nggak cuma buat dibawa olahraga aja, tapi bisa dipakai buat nongkrong sehari-hari, buat kerja, acara formal, nyaman banget meski dipakai lama gitu. Yang kedua, smartwatch 400 ribuan ini punya layar bulat 1,28 inch yang bersih banget, dilihat dari sudut pandang mana aja tetap jelas, clear aja gitu kan. Warnanya tajam, mudah dilihat di siang bolong dan icon-iconnya juga atraktif. Nah, kalau untuk kebutuhan olahraga, dia punya 12 mode yang bisa dipilih seperti jogging, fast walking, kemudian biking, climbing, yoga, dan lain-lain, termasuk untuk merekam step dan juga tidur. Sementara untuk penggunaan sehari-hari, agan bisa baca notifikasi hingga kontrol musik biar nggak perlu ngambil HP gitu. Lancar banget nih kan, kayak sambil ngetik atau sambil olahraga bisa pindahin musik dari sini. Smartwatch ini punya baterai 340 mAh yang bisa tahan hingga 15 hari dan bisa jadi pilihan yang tepat bagi agan yang nggak suka smart band. Sekali lagi, recommended banget nih kan. Tren dari wearable neck speaker kayaknya nggak serame beberapa waktu lalu, tapi jenis speaker ini tetap dibutuhin bagi agan yang suka dengerin musik dan enggak antisosial. Ya, ini adalah Bluedio HS Neck Speaker, speaker Bluetooth unik yang cara pakainya didudukin manis di pundak agan. Ini agak unik sebenarnya bagi saya. Oke, dari materialnya dari bahan plastik bagus nih ya, ringan banget gitu saat dipakai. Di bagian sisi kiri dan kanan masing-masing ada 2 grill speaker. Lalu di bagian kanan sini ada beberapa tombol kayak tombol power, tombol volume up dan volume down. Kemudian ada satu tombol mode dan juga untuk ngisi baterai. Jadi gini kan, speaker ini nggak cuma bisa buat putar musik via Bluetooth aja gitu, tapi bisa juga dari memori micro SD atau dengerin langsung dari FM radio. Nah, di sebelah kanan ini juga ada satu mikrofon, jadi misal ada telepon masuk saat dipakai di pundak itu nggak perlu ambil HP, langsung angkat dan ngobrol aja dari sini, biar nggak ribet. Lalu gimana dengan kualitas audionya? Jadi speaker ini punya output 4 watt, untuk kualitas audionya lumayan bagus, bassnya udah ada dan karakter suaranya ini cukup kencang. Awalnya saya juga sekali lagi merasa aneh, tapi ternyata dia ini cocok banget buat dengerin podcast yang lama, kemudian main game offline, atau dengerin musik sambil baca buku hingga nonton drakor dan film-film gitu. Dan gak seribet TWS yang kalau temen ngajak ngobrol mesti dilepas dulu gitu. Saya sebut aja wearable speaker yang enggak antisosial nih kan. Ini dia contoh suaranya. Oke, jika di beberapa video jajan gadget sebelumnya saya cobain beberapa UVC sterilizing portable pakai baterai, kali ini saya nyobain yang langsung nyolok ke listrik dengan area jangkauan yang lebih luas. Ya, ini adalah Xiaomi Xiaoda UVC Sterilizing, perangkat yang bakal mensterilkan ruangan dari bakteri dan virus yang cara penggunaannya mudah banget.
Perangkat ini punya dua lampu UPC panjang dengan material bodi bawah dari plastik bagus. Di bagian sini ada satu tombol power, ada satu tombol mode, dan 3 indikator LED. Agan tinggal colokin aja ke listrik lalu pilih 3 mode berbeda mulai dari 30 menit, 60 menit, hingga 90 menit. Kalau saya biasanya pakai yang 30 menit aja. Bagusnya biar manusia dan hewan aman dari sinar ultraviolet gitu, dia bakal mati otomatis ketika di ruangan ada pergerakan dari manusia gitu kan. Jadi fokus dia cuma membunuh bakteri dan virus aja. Asli kan, sensornya ini sensitif banget, bagus gitu ya. Saya juga jadi sulit buat nyontohin bergerak di depan kamera karena dia nggak mau nyala. Nah, karena area jangkauannya ini lebih luas, jadi bakal cocok buat sterilkan ruang keluarga, kemudian apartemen, maupun penggunaan di bawah 40 meter square gitu. Nah, buat yang pengen ngerasa aman dari virus, perangkat ini bisa jadi jawaban dari rasa khawatir Agan. Di zaman sekarang kompresor angin nggak sebesar yang dibayangkan. Ukurannya jauh lebih kecil tapi punya kemampuan yang sama dengan ukuran yang besar. Seperti Xiaomi Mijia Electric Air Pump ini yang merupakan pompa angin elektrik, tapi kekuatannya ini luar biasa banget nih kan. Ya, pompa ini punya material dari plastik yang kokoh, bobotnya ringan, dan desain yang atraktif. Ukurannya juga kecil jadi gampang dibawa. Di bagian atas ada selang angin yang bisa dicabut, maka otomatis layar di bagian depan ini nyala. Nah, displaynya ini jelas banget, mau dipakai di bawah sinar matahari, apalagi malam-malam jelas banget gitu. Sementara di bagian bawah sudah ada satu charging port USB yang mana total baterainya ini ada 20.000 mAh, besar banget nih kan. Nah, lalu gimana sih cara pakainya? Nah, jadi Xiaomi Mijia ini punya 4 mode pengisian angin, mulai dari sepeda, kemudian skuter atau motor ya, kemudian mobil, dan juga bola. Nah, biar nggak bikin penasaran seperti apa sih kekuatan dari tekanan udaranya gitu. So, di sini saya bakal isi angin ban mobil di mana standarnya ini 32 PSI, artinya hitungannya ini 2,2 bar di perangkat ini. Kemudian pasang selang ke pentil dan tekan tombol depan, maka pompa ini akan mulai bekerja. Ya, jadi dia ini bakal bergetar dan mengeluarkan suara tapi nggak seberisi kompresor besar. Lihat nih kan, ban mobil yang tadinya kempes gitu bisa diisi angin sama pompa ini. Artinya anginnya ini kuat gitu yang dikeluarkannya ya. Nah, kalau misal kita ngisi angin di tempat yang minim penerangan gitu kan, bisa hidupin senter LED di bagian atas, jadinya bikin terang. So, gadget ini bakal cocok banget buat Agan untuk dibawa bersepeda road bike yang jauh gitu, kemudian touring motor rame-rame, atau simpen aja deh di mobil ya. Recommended banget nih kan. Oke Gan, jadi itulah aksesoris yang saya cobain di Jajan Gadget kali ini. Kalau Agan lagi butuh bisa masukin dulu ke wishlist gitu. Linknya ada di deskripsi video. Sampai ketemu di video Jajan Gadget bulan depan. Wassalamualaikum.